Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh sangat senang bertemu kembali melalui YouTube HKYP hari ini. Maka oleh karena itu, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kami sekalian. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar baik atau renungan harian bagi kita hari ini, Sabtu tanggal 8 Juli 2023, tertulis di Yohanes pasal 6, ayat yang ke-65. Saya akan bacakan isinya demikian. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat realita hidup di akhir-akhir ini, yang ditandai dengan aneka ragam perubahan, dan perubahan tersebut adalah akibat atau dampak daripada temuan-temuan baru yang telah boleh ditemukan oleh manusia. Dan semuanya itu tidak dapat disangkal. Itu adalah buah daripada penguasaan manusia tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil penemuan tersebut telah membawa atau telah berdampak kepada manusia itu sendiri, yaitu manusia dalam hal menerima tentang yang dia lihat dan dia rasakan di dalam kehidupannya itu benar dan tidak, sah atau tidak, itu adalah sangat ditentukan oleh rasio. Atau dapat dikatakan manusia di akhir-akhir ini semakin cenderung memakai atau mengandalkan logika atau akal sehatnya di dalam hal memahami kehidupan ini. Apakah itu kejadian-kejadian, apakah itu perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, dan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Jika telah cocok kepada akal sehat, jika telah diterima oleh logika, maka itu telah resmi menjadi dilakukan. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kecenderungan memakai akal sehat itu akan berdampak juga mengakibatkan kita semakin berkurangnya kepercayaan kita atau kesediaan untuk berserah kepada Tuhan, atau semakin berkurangnya kita dalam hal mengandalkan firman Tuhan. Hal itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada yang mengikut dia atau kepada para pengikutnya, bahwa keselamatan itu adalah yang diberikan oleh Tuhan atau diberikan oleh Allah. Tidak ada keselamatan jika Tuhan tidak memberikan kepada manusia. Dan hal itu adalah anugerah Tuhan. Maka setiap orang percaya adalah mereka yang telah menerima anugerah dari Tuhan. Iman kepercayaan kita itu adalah bersumber dari Allah. Allah lah yang memberikannya kepada kita masing-masing. Dengan pemberian Tuhan itu, maka kita akan dapat melihat dan juga
kita akan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang bukan menolak tentang pemahaman secara akal sehat. Tetapi yang terutama, marilah kita selalu mengandalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Orang yang percaya atau orang yang mengikut Tuhan adalah mereka yang hidup di dalam Tuhan. Dan kehidupan itu akan dipahami bukan segala-galanya. Maksud saya kehidupan yang berhubungan dengan dunia ini. Tetapi orang yang percaya adalah orang yang diberikan Tuhan anugerah. Dan anugerah tersebut adalah menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan hal-hal yang diingini oleh Allah. Salah satu di antaranya, kita yang telah dianugerahi oleh Tuhan tentang hidup ini, itu adalah tanda wujud nyata kasih Allah. Maka kita pun yang dikasihi Allah, sepatutnya kita juga melakukan atau memberikan atau orang yang melakukan kasih kepada semua. Bukan hanya mengasihi kelompok tertentu atau komunitas tertentu, tapi jika Tuhan telah mengasihi kita, maka kasih itu akan mengalir kepada semua. Sama seperti yang dikatakan di Markus 16 ayat ke-15, bahwa kabar baik itu bukan hanya ditujukan, diarahkan kepada hanya manusia, tetapi juga kepada semua ciptaan Tuhan. Maka sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan, kita punya tanggung jawab, dan bukan hanya sebatas tanggung jawab, tetapi telah menjadi bagian daripada kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang berguna, yang membangun kehidupan bagi semua. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita jalani hidup ini dengan giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita hidup adalah karena Dia, dan oleh Dia, dan untuk Dia. Dan biarlah di semuanya itu, atau di semuanya perjalanan kehidupan kita itu, kita semakin dimampukan untuk semakin hidup berguna bagi semua, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembalikan bersyukur ke hadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah dan selalu mengingatkan kami atas kebaikan-Mu yang Tuhan telah anugerahkan untuk kami semua. Biarlah kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami menjadikan kami atau untuk memampukan kami untuk giat selalu di dalam pekerjaan-Mu. Sertai dan berkati kami, Tuhan, di setiap perjalanan hidup dan pekerjaan kami hari ini. Dan biarlah semuanya perjalanan hidup kami demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Oras.